semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya ya. Nah, simak penjelasan dari Ibu berikut ini. Yuk, semangat! IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kata IPA ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu Natural Science. IPA itu merupakan ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam. Nah, biasanya orang yang mempelajari ilmu IPA atau hal-hal yang ada di sekitar kita, nah biasanya disebut sebagai saintis, ya, atau biasa kita menyebutnya para ilmuwan. Nah, para ilmuwan ini dapat melakukan penelitian yang ada di alam sekitar kita dengan cermat dan sangat hati-hati. Dengan cara seperti itu, mereka dapat memperkirakan sesuatu yang terjadi di saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Banyak sekali contohnya. Contohnya dalam bidang teknologi itu ada handphone, komputer, televisi, dan lain sebagainya yang dapat kita manfaatkan di saat seperti ini. Objek IPA itu terdiri dari dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik yaitu adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau biasa kita sebut virus dan bakteri. Nah, sedangkan komponen abiotik itu adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya objek IPA dan pengamatannya. Untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita, kita dapat melakukan pengamatan atau biasa disebut dengan observasi. Nah, hasil pengamatan itu akan menjadi berupa deskripsi. Nah, pasti kalian sudah pernah belajar kan pada pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu deskripsi? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Jadi, deskripsi itu merupakan penggambaran suatu objek yang sedang kita amati. Untuk dapat melakukan penyelidikan ilmiah IPA, kita harus paham betul proses-prosesnya. Nah, ada apa aja prosesnya? Yang pertama itu ada proses pengamatan, ya. Proses pengamatan ini kita mengumpulkan data dan mencari informasi sebanyak-banyaknya, tapi informasinya yang benar ya. Nah, biasanya kita melakukan pengamatan itu dengan menggunakan panca indera. Ada yang tahu panca indera itu apa? Ya, panca. Panca itu adalah 5. Ingat ya, Pancasila berarti sila atau dasar yang ada 5. Nah, berarti kalau panca indera, panca yang ada panca itu 5. Indra itu apa? Alat pembantu atau alat penghubung. Jadi, alat penghubung atau alat pembantu yang ada 5. Apa aja tuh yang 5-nya? Yang pertama, alat pembantu untuk melihat, ada mata. Kemudian alat pembantu untuk mengecap, ada lidah, merasakan sesuatu ya. Kemudian ada alat pembantu mencium bau, itu ada hidung. Kemudian ada alat membantu untuk mendengar, ada telinga, betul. Kemudian ada alat pembantu untuk merasakan, ada apa? Nah, kulit, betul sekali, atau disebut sebagai indera peraba.
itu kulit. Nah, itu ada 5 ya, mata, lidah, hidung, telinga, dan kulit. Nah, itu yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua itu harus membuat dulu inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, biasanya penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Atau kita bilangnya dikira-kira dulu nih ya, kira-kira nanti objeknya itu jadinya seperti apa, atau kita duga-duga lah ya, atau biasa disebut juga hipotesis ya, kita menduga-duga ini jadi objek yang kita amati itu nantinya akan seperti apa, akan bagaimana, nah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Nah, hal ini itu dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, biasanya mengkomunikasikan itu menyampaikan ide, pesan, gagasan ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menyampaikan hal yang benar. Kemudian apa sih manfaatnya belajar IPA? Ya, jadi manfaatnya itu banyak ya. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh? Ya. Apakah hewan yang diberi makan itu akan hidup? Nah, jadi yang kedua juga kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa sih kok matahari bisa bersinar? Nah, juga misalnya kenapa sih kok manusia itu yang awalnya lahir sebagai bayi kok tiba-tiba bisa besar, tumbuh menjadi dewasa. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita juga jadi banyak memahami sesuatu yang baru. Kemudian juga kita bisa dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, misalnya bagaimana mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh. Jadi, kalau misalnya air di sumur kita itu airnya keruh, nah ada solusinya untuk mendapatkan air bersih. Bagaimana solusinya? Nah, biasanya dengan penjernihan air. Nah, penjernihan air ini menggunakan bahan kimia seperti tawas contohnya dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak prosesnya ya. Nah, kemudian juga kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa ya kesimpulannya? Nah, jadi kita akan berpikir panjang, merumuskan masalah, kemudian menyelesaikan masalah. Jadi, kita mencari sesuatu yang baru, tetapi kita harus menebak atau menyelesaikan masalahnya bagaimana nih, seperti air jernih tadi. Jadi kalau kita mendapatkan air yang kotor ya di wilayah kita, nah gimana nih cara menjernihkan airnya, proses apa yang harus kita lakukan. Jadi kita itu berpikir logis, berpikir sistematis, memecahkan masalah gitu loh. Penyelidikan tentang alam menghasilkan 4 kumpulan pengetahuan yang lebih kompleks ya. Nah, digolongkan menjadi 4 cabang IPA. Yang pertama itu ada fisika. Fisika itu mempelajari tentang aspek yang mendasar pada alam, misalnya materi. Nah, materi di sini adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya itu zat padat, gas, dan zat cair. Nah, kemudian ada apa lagi? Aspek yang mendasar pada alam, yaitu ada energi, gaya, gerak, panas, cahaya,
dan masih banyak lagi gejala alam fisik lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada kimia. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat ya. Misalnya, kenapa zat cair, kenapa batu es bisa berubah menjadi zat cair gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada biologi. Biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas ya. Nah, ini yang semuanya ada di alam tentang tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kemudian yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa. Nah, yang ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and share ya. Nah, sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan, semoga kita semua sehat walafiat, amin. Dadah.